Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin syamsid duha wa badrid duja nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu dan semua anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pejabat Bupati Tapanuli Tengah beserta Forkopimda Kabupaten Tapanuli Tengah, ulama'an al-kiram wa habaiban al-afadil, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU seprovinsi Sumatera Utara, jajaran pengurus daerah Muhammadiyah dan Al-Wasliyah Sumatera Utara, ketua umum dan pengurus Jamiah Batak Muslim Indonesia beserta jajaran, hadirin, para undangan yang saya muliakan. Pada hari ini saya sangat berbahagia, bersyukur bisa hadir di tempat yang mulia ini. Di tempat datangnya Islam pertama di Nusantara. Yaitu Kecamatan Barus, dalam rangka acara Barus bersalawat. Kita memang diperintah oleh Allah supaya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Di dalam salawat itu juga ada untayan kata yang menyatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Nabi Muhammad adalah cahaya yang menyinari bumi ini, membawa manusia, mengeluarkan manusia minadh dhulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Tapi pemilik cahaya sebenarnya adalah bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ardh, nurun ala nurin. Allah adalah cahaya langit dan bumi, cahaya di atas segala cahaya. Cahaya Allah itulah yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau juga
memiliki cahaya di atas segala cahaya. Beliau matahari, beliau bulan. Dan cahaya itu juga diturunkan kepada para pewarisnya, al-ulama wal awliya, para ulama dan para wali. Nabi mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim terhadap seorang ahli ibadah tapi tidak alim seperti bandingannya bulan purnama dengan bintang-bintang. Ulama, para aulia itu adalah bulan purnama. Ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu yang dalam itu seperti bintang-bintang itu. Cahaya ulama itulah yang kemudian memancar juga di bumi Nusantara. Dan pertama cahaya itu memancar ternyata berada di Barus tempat ini. Dari sinilah cahaya Islam itu memancar ke seluruh pelosok Nusantara. Hadirin sekalian, Islam adalah cahaya, nur. Al-Islam adalah nur, memberikan cahaya kepada kita semua, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil. Itulah cahaya Islam. Islam itu juga membawa rahmat, membawa maslahat, membawa keadilan. Karena itu seorang ulama mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, inna syari'ata asasaha wa mabnaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Syariat Islam itu asasnya, dasarnya, bangunannya adalah di atas hikmah dan untuk kemaslahatan hambanya di dunia ini, untuk kebaikannya. Wa hiya adlun kulluha. Islam itu seluruhnya adil, tidak ada yang tidak adil. Yang tidak adil bukan Islam. Wa rahmatun kulluha. Dan seluruhnya Islam itu adalah rahmat. Kalau tidak rahmat, itu bukan Islam. Wa maslahatun kulluha. Semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha. Dan seluruhnya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adri ilal jur. Mana ada masalah yang keluar tidak lagi pada keadilan tapi kepada penyimpangan, ketidakadilan. Wa minar rahmati ila dhiddiha. Dan dari rahmat kepada tidak rahmat, daripada kesantunan, kebaikan kepada kekerasan, kebencian, permusuhan. Wa minal maslaha ilal mafsadah. Dan dari maslahah kepada kerusakan. Wa minal hikmati ilal abad. Dan dari hikmah kepada main-main. Dari kebijakan, keilmuan kepada main-main. Falaisat minas syariah. Itu bukan syariah. Itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil. Walaupun dikatakan itu syariah, ini syariah, tapi merusak. Syariah, tapi membunuh. Syariah, tapi menghancurkan. Itu bukan syariah. Walaupun diberi label, diberi tulisan, diberi nama, ini atas nama Islam, ini syariah. Itu bukan syariah, itu bukan Islam. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat itu
keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya untuk semua makhluknya. Wa zilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan merupakan hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Islam itu juga samahatun kulluh, toleran. Islam itu selalu toleran. Kalau tidak toleran, itu bukan Islam. Oleh karena itu kita di Indonesia itu dianggap sebagai negara paling toleran di dunia. Belum lama ini utusan dari orang-orang perkumpulan orang-orang pandai di Timur Tengah yang berpusat di Abu Dhabi. Yang ketuanya adalah Syekhul Azhar, Profesor Dr. Taib, datang ke sini, ke tempat saya di Jakarta, bertemu saya. Dan mereka mengatakan namanya Majelis Hukama Muslimin, yaitu perkumpulan daripada orang pinter-pinter orang Islam di dunia. Dia datang, saya datang ke Indonesia. Saya bukan mau ngajari orang Indonesia, tapi saya akan belajar dari Indonesia tentang toleransi. Jadi kita ini jadi contoh dunia. Dan dia bilang sekarang bukan saatnya lagi bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena banyak nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para ulama as-sabiqun al-awwalun kepada kita. Mereka datang ke sini dengan damai dan menanamkan Islam yang damai, Islam yang toleran. Ini pelajaran yang kita. Bahkan ada seorang sutradara film dari Italia datang juga ke sini, ke Indonesia. Dia ingin melihat tentang Islam yang Indonesia di Sumatera, kemudian di Banten. Dilihat di sana ada suku Baduy. Dia tetap tenang di tengah-tengah umat Islam. Di Jawa Tengah ada Borobudur, di tengah umat Islam tidak diganggu. Jawa Timur, kemudian ada di sana di itu di daerah Pasuruan sana ada orang Hindu, di Bromo, tapi di sekitarnya orang Islam tidak dianggut. Karena itu dia bilang apa? Saya akan bikin film tentang Islam Nusantara yang damai, yang toleran, dan film itu akan saya putar di Eropa dan di Amerika. Inilah jejak-jejak para ulama kita. Oleh karena itu kita sampai sekarang kita berhasil di negeri ini menciptakan Islam yang damai, yang toleran, yang selalu menjaga ukhuwah persaudaraan, baik saudara sebagai sesama bangsa, sesama muslim, ukhuwah Islamiyah, sesama bangsa, maupun juga ukhuwah insaniyah. Karena memang Islam itu adalah insaniyatun kulluha, juga agama yang membawa kemanusiaan. Ulama ini juga ada pertemuan di Abu Dhabi. Abu Dhabi for Peace. Abu Dhabi tentang perdamaian dunia yang dihadiri oleh semua agama dari berbagai negara. Dan saya diminta
untuk memberikan pembicara kunci dan diminta apa? Pengalaman Indonesia di dalam membangun kerukunan dan toleransi. Saya sampaikan di sana, ini Indonesia di dalam rangka membangun, dan oleh karena itu apa yang sudah mendapatkan kebaikan ini kita jaga dengan baik. Hadirin sekalian yang terhormat, kita umat Islam, yang pertama tentu kita harus menjalankan segala perintahnya. Imtithal awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangannya. Sebenarnya ajaran Islam itu cuma dua saja. Yang satu if'al, kerjakan. Yang satu la taf'al, jangan dikerjakan. Jadi umat Islam itu cuma dua saja. Mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Naf'al ma qala Allahu if'al. Kerjakan apa yang kata Allah kerjakan. Wala naf'al ma qala Allahu la taf'al. Jangan dikerjakan apa yang Allah bilang jangan kerjakan. Jadi itu kuncinya. Kuncinya begitu. Kalau Allah bilang kerjakan, kerjakan. Kalau yang bilang jangan, jangan. Jangan sebaliknya. Yang disuruh dikerjakan tidak dikerjakan. Yang dibilang jangan, dikerjakan. Itu kalau yang begitu itu katanya kayak babi. Babi itu kalau didorong mundur. Kalau ditarik, buntutnya maju. Jadi kalau orang yang disuruh mundur, ditarik maju, itu namanya kayak babi namanya itu. Kuncinya satu, kalau kita orang beriman itu kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina, innama itu hanya ada satu ucapan orang mukmin itu. Kalau dipanggil kepada Allah, jawabnya apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Jangan diganti. Sami'na wa malesna. Nah, itu tidak ucapan orang mukmin. Sami'na wa ngantukna. Nah, ini ibu-ibu kadang-kadang begitu. Suruh salat isya, nanti dulu. Ngelonin anaknya, ya. Salatnya enggak, anaknya belum tidur, ibunya ngorok duluan. Akhirnya tidak salat sampai subuh. Sami'na wa ata'na. Jadi al-muti'in. Kita menjadi orang yang al-muti'ina, yang taat terhadap perintah Allah. Yang kedua, kita juga diperintah oleh Allah menjadi al-mu'ammirin al-arda, yang memakmurkan bumi. Kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khalifah Allah di bumi. Oleh Allah disediakan kita ini untuk menjadi pengelola bumi, disediakan segala macam yang ada di bumi ini untuk dilola oleh kita manusia. Ada tanah, ada laut, ada ini. Untuk apa? Memakmurkan bumi. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta untuk kamu memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama, kallafakum bi'imaratiha, memberi beban tanggung jawab pada kamu untuk memakmurkan bumi. Kita oleh Allah dikasih bumi. Saya lihat tadi di perjalanan bumi sini, Sumatera Utara ini, Sibolga ini, Pak Gubernur, itu makmur, ada sawitnya, ya, ada ikannya, ada berbagai tumbuh-tumbuhan.
Jadi kita bangsa Indonesia diberi oleh Allah segala macam sumber daya alam yang banyak tidak ada di tempat lain. Jadi ada ayat, saya bilang ini ayat Indonesia banget ini. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Allah menjadikan di atas bumi ini bukit-bukit yang ada di atasnya. Wa baraka fiha, dan memberi keberkahan di bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha, dan menentukan makanan-makanannya di bumi ini. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Seorang mufassir mengatakan wa qaddara fiha wa qaddara fi kulli baldatin ma lam yaj'alhu fil akhari minha. Allah menentukan dalam satu negeri berbagai komoditas sumber daya manusia yang tidak diberikan di negara lain. Lima'asi ba'dihim ba'dan, untuk menjadikan penghidupannya, bitijarati, penghidupan bagiannya dengan perdagangan, supaya dari min baldatin ila baldatin, supaya menjadi perdagangan dari satu negara ke negara yang lain. Nah, Indonesia oleh Allah dikasih segala macam. Ada padinya, ada jagungnya, ada tebunya, ada sawitnya, ada. Ini luar biasa. Oleh karena itu, maka kewajiban kita adalah mengelola sumber daya manusia ini dengan baik. Dan pemerintah menginginkan agar sumber daya alam kita itu tidak hanya kita ambil, kita jual mentahnya, tapi kita hilirisasi. Jadikan produk-produk yang jadi. Nah, harus ada orang yang menghilirisasi. Tambang dibuat barang jadi. Ini kalau bahasa ulamanya namanya harus ada hamzah wasal. Nah, tahu hamzah wasal? Huruf hamzah yang menjadi hubung kalimat satu dengan kalimat yang lain dihubungkan oleh hamzah wasal menjadi untayan kata yang indah. Itu hamzah wasal. Jadi orang-orang yang menjadi perantara daripada pengelolaan sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Ikannya selain diambil, diolah, dihilirisasi, kemudian ini dihilirisasi, bahan tambangnya dihilirisasi, sawitnya dihilirisasi, sehingga memberikan nilai tambah dan memberikan kemakmuran yang banyak. Itu adalah di dalam rangka imaratul ard, yaitu memakmurkan bumi. Misalnya kita menjadi orang yang taat, yang ahli ibadah, tapi juga menjadi pemakmur bumi. Itu diperintahkan tentu dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan prinsip-prinsip kesyariahan.